Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Kata orang ini mengerutkan kening, dan dia tidak benar-benar melihat Yuki Ansu dan Cynthia-nya pergi. Orang ini adalah guru suci Heizan. Dia menutupi wajahnya, tentu saja, itu untuk mencegah orang lain mengetahui identitasnya. Tanpa menunggu Qin Chen berbicara, guru suci Heizan mencibir lagi, "Tahukah kamu mengapa aku tidak segera membunuhmu? Karena saya tahu Anda adalah seorang alkemis, dan Anda bahkan dapat memperbaiki pil master suci tingkat menengah khusus. Demi pencapaian luar biasa Anda dalam alkimia, saya tidak akan membunuh Anda. Selama Anda mematuhi perintah saya selama 10.000 tahun, ketika saatnya tiba, saya berjanji akan membiarkan Anda pergi," kata Heizan. Qin Chen tidak ingin berbicara omong kosong dengan pihak lain. Pedang iblis hijau di tangannya tiba-tiba bersinar dengan puluhan ribu kaki cahaya pedang hijau. Qin Chen juga menyatukannya dengan tanda ilahi pembelah langit. Pita cahaya hitam yang lebih menyilaukan tiba-tiba muncul di depan energi pedang hijau, dan meledak bersamaan. Saat ini serangan balik Shen Yuan yang kuat juga datang. Qin Chen merasakan sesak di dadanya, seolah-olah dia dipukul dengan keras oleh palu godam, dan langsung terlempar, tetapi cahaya hitam yang memercik mengikuti di belakang, merobek dunia hukum elemen suci Qin Chen, itu meledak ke tempat di mana Qin Chen berdiri sebelumnya, dan meledak langsung di tempat Qin Chen berdiri. Qin Chen mendarat di sudut daratan yang rusak ini. Sheng Yuannya masih agak berantakan. Dia tidak menyangka bahwa guru suci tahap akhir akan begitu tangguh, meskipun dia telah mengalahkan guru suci formasi hantu dan Huo tua. Tapi mereka guru suci tahap akhir yang sedang terluka. Dapat dikatakan bahwa Heizan di depannya adalah guru suci tahap akhir pertama yang dihadapi Qin Chen setelah datang ke Dongguang. Qin Chen diam-diam ketakutan. Kekuatannya saat ini cukup untuk membunuh rata-rata master guru suci puncak jangka menengah. Tetapi di depan lawan, ada perasaan bahwa dia tidak bisa fokus sama sekali. Pada saat ini, Qin Chen akhirnya memahami kengerian dari guru suci tahap akhir. Saat ini Sage Master Heizan mencibir, dan langsung mengorbankan harta suci di tangannya. Kali ini Qin Chen melihat dengan jelas bahwa itu ternyata adalah tampak seperti besi hitam biasa. Orang ini berteriak dan menyerang Qin Chen lagi. Pada saat ini, hatinya bahkan lebih bersemangat. Dia yakin bahwa pedang iblis hijau di tangan Qin Chen tidak sederhana, dan ketika Qin Chen lolos dari serangannya tadi, pasti ada berbagai harta dan kekuatan magis dalam sosok yang menentang surga itu, dan hal-hal ini akan diperolehnya, yang pasti akan meningkatkan kekuatannya. Kemudian pedang iblis hijau dikorbankan lagi. Kali ini aura pedang benar-benar menyilaukan. Kali ini Qin Chen bergerak dengan seluruh kekuatannya, tidak hanya terintegrasi ke dalam aura pedang abadi, itu juga bergabung dengan aturan pembunuhan, aturan kematian, dan lain-lain. Menggunakan kekuatan magis asal, dan terintegrasi secara menyeluruh bersama. Ini adalah trik Qin Chen sendiri. Master Heizan segera merasakan aura pedang Qin Chen yang menakutkan, dan pikirannya sepertinya ditarik oleh pedang ini. Kekuatan magis ini sepertinya mengandung awal dari surga, dengan konsepsi artistik yang unik, bahkan dia merasakan teror. Energi pedang ribuan kaki langsung menyapu kehampaan tak berujung di sekitarnya. Kekosongan di bawah gelombang hukum langsung terikat. Kehancuran yang mengganggu dan niat membunuh menembus semua materi. Sage Master Heizan, yang tidak melihat Qin Chen di matanya, gemetar setelah melihat aura pedang yang perkasa ini. Pada saat ini, dia merasa aura pedang hijau tua sedang menatapnya. Perasaan kehancuran yang tidak nyaman muncul di seluruh tubuhnya. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang guru suci akhir, dan dia mendengus dingin, mengabaikan asal mula gerakan Qin Chen. Besi hitam di tangannya berubah menjadi jurang yang gelap,
seolah berubah menjadi lubang hitam tak berujung yang menelan semua kekuatan. Suara ledakan yang hampir bisa meledakkan kehampaan terdengar, dan cahaya pedang hijau terang dan lubang hitam meledak bersama. Dengan keras, Qin Chen langsung terbanting, pakaiannya terkoyak, dampak mengerikan jatuh pada Qin Chen, terus mengalir ke tubuh Qin Chen, dan Qin Chen segera memobilisasi tubuh sakral kuno, dan juga mendesak kekuatan liar. Pertahanan fisiknya menjadi sangat menakutkan dalam sekejap. Meski begitu, organ internalnya juga bergoncang, dan dia menyemburkan seteguk darah. Begitupun Heizan tidak dalam keadaan baik di bawah ledakan ini. Kekuatan hukum yang merobek segalanya mengalir keluar, dan langsung merobek domain hukum di sekujur tubuhnya. Dia langsung menyemburkan seteguk darah, dan pakaiannya juga robek. Jelas, dia juga menderita banyak luka selama ledakan ini. Sungguh pertahanan yang kuat. Apakah pertahanan guru suci tahap akhir akan begitu mengerikan? Gumam Qin Chen terkejut. Tai Heizan bahkan lebih terkejut. Qin Chen ini, yang dianggapnya Saint Master puncak jangka menengah benar-benar menolak langkah pamungkasnya, dan tidak ada banyak cedera, yang sepenuhnya menumbangkan imajinasinya. Sangat disayangkan bahwa dia tidak tahu bahwa basis kultivasi asli Qin Chen hanyalah Master Suci puncak awal. Jika dia mengetahuinya, dia akan terkejut dan menjadi gila di tempat. Qin Chen terkejut sesaat, dan kemudian dia sadar. Dia tahu bahwa dia tidak dapat memenangkan pihak lain dengan mengandalkan hukum dan Seng Yuan, sedangkan kekuatan asal waktu dan kekuatan lain, dia tidak dapat menggunakannya sama sekali. Lalu teknik terlarang jiwa surgawi diaktifkan. Sinar cahaya yang dalam melintas di pupil Qin Chen, dan pada saat yang sama, dampak jiwa yang menakutkan ditembakkan dengan ganas ke arah Heizan. Dampak jiwa Qin Chen telah mengalir ke kepala Heizan Saint Lord, dan pada saat yang sama, pedang iblis hijau di tangannya telah secara tidak sadar menebas. Tuan Suci Heizan terkejut. Pada saat ini, ada jejak stagnasi di benaknya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dia adalah guru suci tahap akhir, dan akan dihantam oleh serangan jiwa dari prajurit di puncak tahap tengah. Dalam keterkejutannya, cahaya gelap tiba-tiba menyala di atas tubuhnya. Dia membakar jiwanya. Dia segera terbangun dari keadaan pusing itu. Dia mengangkat tangannya untuk mengambil aturan surgawi, dan mengubah aturan surgawi menjadi rantai gelap. Dengan ganas dia menghancurkan cahaya pedang Qin Chen, dan energi pedang Qin Chen juga hancur. Itu masih tidak berhasil. Jika kamu menggunakan asal waktu sebelumnya dan mengaktifkan pedang karat misterius, kamu mungkin bisa melukai lawan atau bahkan membunuhnya. Gumam Qin Chen terlihat jelek, dan pedang iblis hijau serta dampak jiwa saja tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal pada orang ini. Namun, saat melepaskan serangan jiwa, dia merasa ada seseorang yang sedang menonton pertarungan mereka. Meskipun Qin Chen tidak merasakan sedikit pun permusuhan dari lawan, dia tidak mau mengambil risiko. Sepertinya saya hanya dapat menemukan cara untuk pergi dari sini. Pikiran Qin Chen melonjak. Tuan Chen Xing, saya tidak mengira seorang master guru suci kecil jangka menengah seperti Anda, juga dapat melakukan serangan jiwa yang begitu mengerikan. Sayang sekali di depan kursi ini, kamu tidak mungkin lolos dari kematian, matilah. Teriak sage Lord Heizan, dan cahaya gelap keluar dari besi hitam di tangannya. Begitu cahaya gelap ini muncul, kehampaan mulai bergetar, seolah hukum langit bergetar di bawah kekuatan ini. Heizan Saint Lord benar-benar membakar asalnya sendiri. Jelas dia putus asa, berusaha mengalahkan Qin Chen dalam waktu sesingkat mungkin. Mata Qin Chen tenggelam, ketika dia akan bersiap melarikan diri dari sini, dia mendengar teriakan dingin di kehampaan, Tuan Suci Heizan, kamu sangat berani. Anda berani menghancurkan tempat tidur Tuan Abadi ini, dan berani menjadi liar di luar kota Dongguang saya. Anda, hanya seorang kultivator biasa, sebenarnya bertindak sebagai bandit.